Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini. Saya mahasiswa dari STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual atau HKI. Kita masuk ke pengertian HKI. Hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para penemu sebagai hasil kreativitas dan aktivitas intelektual mereka yang bersifat khas dan baru. Di sini hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada copyright atau hak cipta, yang kedua yaitu ada industrial property atau hak kekayaan industri. Di sini, copyright itu terdiri dari seni, sastra, ilmu pengetahuan, hak-hak terkait seperti fotografi, sinematografi, musik, dan lain-lain. Kemudian di industrial property terdiri dari hak paten, hak merek, hak desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Di sini ada fungsi dan manfaat dari HKI. Fungsinya yaitu sebagai alat bukti kepemilikan kekayaan intelektual. Jika orang lain ada yang menjiplak barang, produk, atau karya kita, maka kita bisa menolak pendaftarannya. Dan manfaatnya yaitu sebagai pencegahan pemakaian karya intelektual apabila karya kita dipakai oleh orang lain tanpa seizin kita. Kemudian di sini ada pendaftaran hak merek secara offline. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan kepada DJKI dengan melengkapi persyaratan. Yang kedua, permohonan pendaftaran hak merek itu diajukan dalam 2 rangkap dokumen, diketik dengan bahasa Indonesia, serta memakai formulir yang disediakan DJKI. Yang ketiga, formulir permohonan hak merek memuat sejumlah data, yaitu berupa tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali jika diajukan dengan hak prioritas. Yang keempat, surat permohonan pendaftaran hak merek dilampiri sejumlah dokumen, yaitu fotokopi KTP bagi pemohon asal luar negeri harus memilih kedudukan di Indonesia, bisa alamat kuasa hukum. Kemudian fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris jika permohonan atas nama badan hukum. Kemudian ada fotokopi peraturan kepemilikan bersama jika permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang per merek kolektif. Yaitu kemudian ada surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan. Kemudian ada tanda pembayaran biaya permohonan, 10 helai etiket merek, ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm. Kemudian ada surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon. Yang terakhir, sedangkan alur proses pengajuan permohonan pendaftaran hak merek DJKI dapat dilihat melalui link di bawah, yaitu link di DJKI. Di sini ada pendaftaran hak merek secara online. Yang pertama yaitu sebelum memakai aplikasi merek, pengguna wajib memesan kode billing atau nomor pembayaran di Simpaki. Yang kedua, untuk memesan kode billing, buka situs simpaki.djip.go.id dan isi kolom yang tersedia. Yang ketiga, setelah pemesanan kode billing dilakukan, maka lakukan pembayaran. Yang keempat, setelah itu login ke aplikasi merek. Yang kelima, jika belum punya akun aplikasi merek, lakukan registrasi akun atau aktivitas e-filing terlebih dahulu. Yang keenam, aplikasi merek sudah terintegrasi dengan Simpaki untuk pengecekan kode billing. Yang ketujuh, setelah login ke aplikasi, masukkan data permohonan merek, kemudian submit data permohonan online. Yang kedelapan, data permohonan yang sudah disubmit
dapat dicetak dan akan dicek oleh petugas. Yang kesembilan, panduan lengkap pengajuan permohonan lewat aplikasi merek bisa diakses melalui link djip.go.id. Yang ke-10, panduan lengkap penggunaan e-filing dapat dilihat melalui link yang sama yaitu di djip.co.id. Di sini ada tarif permohonan pendaftaran merek dan tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Kita masuk ke tarif permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu, yaitu tarif pendaftaran hak merek untuk UMKM senilai Rp500.000 secara online dan Rp600.000 secara manual atau offline. Yang kedua yaitu ada tarif pendaftaran hak merek untuk umum senilai Rp1.800.000 secara online dan Rp2.000.000 secara manual atau offline. Kemudian di sini ada tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Yang pertama yaitu dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek, yaitu tarif untuk UMKM yaitu senilai Rp1.000.000 perpanjangan secara online dan Rp1.200.000 untuk perpanjangan manual atau offline. Kemudian ada tarif untuk umum senilai Rp2.250.000 secara online dan Rp2.500.000 secara manual atau offline. Yang kedua, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek. Tarif untuk UMKM yaitu senilai Rp2.000.000 perpanjangan secara online dan Rp2.400.000 untuk perpanjangan manual atau offline. Tarif untuk umum senilai Rp4.500.000 secara online dan Rp5.000.000 secara manual. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hak kekayaan intelektual di bidang merek. Saya harap informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.